warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat yuris, kembali lagi pada Legal Education Banyu Biru Konsultan. Pada kesempatan kali ini Banyu Biru Konsultan akan membahas kelanjutan dari hukum ketenagakerjaan. Namun pada kali ini kita akan berfokus membahas mengenai tenaga kerja asing. Tenaga kerja asing adalah tiap orang, bukan negara Indonesia, yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pengertian mengenai tenaga kerja asing juga sudah dijelaskan dalam pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan. Tujuan pengaturan mengenai tenaga kerja asing jika ditinjau dari aspek hukum ketenagakerjaan pada dasarnya adalah untuk menjamin dari kesempatan kerja yang layak bagi warga negara Indonesia di berbagai lapangan dan tingkatan. Namun jika kita melihat pasal demi pasalnya, pada pengaturannya masih menimbulkan tanda tanya maupun adanya hal-hal yang bertentangan dengan undang-undang yang lain. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan dari Bapak Masudi SHMH pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya, para senior yang selama ini kita mencoba mengkaji beberapa hal tentang putusan MK nomor 168 tahun 2023. Putusan MK tersebut telah merubah beberapa hal, beberapa pasal di dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2023. Hari ini kita mencoba membahas tentang tenaga kerja asing. Tenaga kerja asing sebenarnya sudah diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang mengatakan bahwa undang-undang tersebut menyatakan secara jelas bahwa TKA, tenaga kerja asing, adalah warga negara asing yang memegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Jadi apabila tenaga kerja asing tersebut tidak sebagai pemegang visa dengan maksud bekerja, maka tidak termasuk golongan TKA. Nah, kemudian karena keinginan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan investasi dan ekonomi digital, maka melalui Omnibus Law, pemerintah mempermudah perizinan usaha. Pemerintah juga melonggarkan aturan penggunaan tenaga kerja asing, terutama yang terkait dengan startup berbasis teknologi digital. Kemudian, dengan perjalanan yang panjang Omnibus Law tersebut, mulai dari Undang-Undang Nomor 2, kemudian berubah menjadi peraturan pemerintah pengganti undang-undang, kemudian Perpu tersebut disahkan sebagai undang-undang. Nah, tetapi pengaturan tentang TKA tersebut masih pada peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2021, yaitu turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja nomor 02. Sebelum masuk ke materi pokok, coba kita ingatkan kembali teman-teman ke pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ayat 2, bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sampai hari ini pasal tersebut masih eksis, tidak dirubah, tidak dicabut, hanya pada pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tersebut ada penambahan pada bab 10A tentang hak asasi manusia
disampaikan di ayat 2 bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Artinya pasca revisi di pasal 28D ini memberikan kelonggaran kepada setiap orang. Setiap orang di sini berarti siapapun yang berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia, di sini disampaikan harus mendapat imbalan dalam bekerja. Mereka harus mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Dua pasal tersebut memang hari ini sedang diperbincangkan dan diperdebatkan oleh para pakar melalui beberapa ketentuan, baik yang dalam posisi putusan MK maupun dalam posisi kemungkinan diundangkannya undang-undang ketenagakerjaan baru. Hal tersebut itu merupakan amanah dari amandemen kedua bab ke-10A tentang hak asasi manusia di pasal 28I ayat 5 yang mengatakan bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Atas dasar inilah maka pemerintah memberikan kelonggaran dalam hal ini melalui Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 bahwa yang semula dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan TKA itu harus memiliki izin tertulis, kemudian diubah hanya dengan RPTKA, Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Padahal di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan secara jelas disebutkan bahwa yang pertama syarat sebagai TKA adalah syarat pemberi kerja untuk mempekerjakan tenaga kerja asing adalah yang pertama, wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. Kemudian wajib memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. Pengesahan RPTKA tidak berlaku bagi instansi pemerintah, hanya pengesahan RPTKA yang bekerja di instansi pemerintah, badan-badan internasional, dan perwakilan negara asing itu yang tidak menggunakan RPTKA. Semuanya harus menggunakan RPTKA dan memiliki izin. Inilah yang dihilangkan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam Cipta Kerja disampaikan bahwa yang pertama mempekerjakan TKA itu wajib memiliki RPTKA yang disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. Izinnya hilang. Izin dari menteri dihilangkan. Sehingga cukup memiliki RPTKA, Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Kemudian hal tersebut memicu teman-teman dari serikat pekerja, akademisi, dan para praktisi untuk melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi atas pasal tersebut. Sehingga muncul putusan yang isinya adalah tentang saya ulang, di pasal 42 tersebut dinyatakan dalam putusan MK 168 dinyatakan bahwa pemerintah pusat
pemerintah pusat itu adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang atau urusan ketenagakerjaan, inkasu Menteri Tenaga Kerja. Perintah membuat RPTKA itu juga harus disahkan oleh pemerintah pusat. Jadi bukan hanya membuat RPTKA, tetapi RPTKA ini harus disahkan oleh pemerintah pusat, meskipun pemerintah pusat ini dinyatakan di sini adalah menteri yang membidangi ketenagakerjaan. Nah, dalam hal ini menteri yang membidangi tentang ketenagakerjaan yaitu Menteri Tenaga Kerja. Di amar putusan secara lengkap adalah dalam pasal 42 ayat 1 atau dalam pasal 81 angka 4 lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Jadi pasal 42 ayat 1 ini tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ketika RPTKA itu tidak disahkan oleh menteri. Begitu kira-kira ya. Kenapa seperti itu? Karena kita coba menengok beberapa hal di belakang, ke belakang beberapa tahun yang lalu sejak Undang-Undang Cipta Kerja diundangkan, ada beberapa kondisi yang membuat TKA ini, yang pertama dalam catatan saya adalah penggunaan TKA apabila implementasi pengawasan ketenagakerjaan lemah, maka nyaris tidak berguna karena membuka peluang dilanggar dan oleh pengusaha nakal. Ini adalah kondisi tentang pasal 42 ayat 3. Yang pasal 42 ayat 3 ini disampaikan bahwa hanya membuat RPTKA. Sehingga apabila hanya membuat RPTKA, maka apabila pengawas ketenagakerjaannya lemah, maka peluang dilanggarnya penggunaan tenaga kerja asing tersebut cukup tinggi. Ini menjadi peluang oleh pengusaha nakal sehingga RPTKA yang ditentukan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini seakan-akan tidak digubris. Itu kondisi yang terjadi pasca diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja yang tahun 2020. Kemudian kenapa seperti itu? Coba kita lihat fakta di lapangan. Ada banyak tenaga kerja asing yang tidak memiliki kompetensi. Bisa kita lihat di beberapa kawasan ekonomi khusus yang sekarang sedang berkembang. Tenaga kerja asing tidak memiliki kompetensi. Maka apabila tenaga kerja asing yang disyaratkan oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan maupun Undang-Undang Cipta Kerja harus mempunyai kompetensi, sehingga ini praktis kondisi yang terjadi adalah justru TKA ini belajar lebih dulu kepada tenaga kerja Indonesia. Lah, kalau seperti itu untuk apa didatangkan tenaga kerja asing? Lah, inilah yang harus dibedah, yang harus disempurnakan, undang-undang yang nanti sesuai amanah putusan MK nomor 168 harus dibuat undang-undang ketenagakerjaan baru, itu disesuaikan dengan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. TKA yang bekerja itu sebenarnya
tidak mempunyai keahlian, tetapi karena dia diberi kewenangan oleh perusahaan, sehingga dia bisa melakukan sesuatu melebihi tenaga kerja Indonesia. Karena tenaga kerja Indonesianya tidak atau minim kewenangan. Inilah yang menjadi permasalahan yang tidak pernah selesai sejak diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Maka pasca putusan 168, kita mencoba memberikan simulasi perubahan di dalam pasal tersebut disesuaikan dengan putusan MK, kira-kira bisa berbunyi begini pasal 42 ayat 1 tersebut. Kira-kiranya ada penambahan begini. Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh pemerintah pusat, yang pemerintah pusat ini dipastikan adalah Menteri Ketenagakerjaan atau menteri yang bertanggung jawab di dalam ketenagakerjaan atau urusan ketenagakerjaan. Apabila pemerintah pusat ini dimaknai oleh menteri yang lain, maka putusan MK tersebut tidak ada gunanya. Karena yang memahami tentang tenaga kerja, tentang ketenagakerjaan secara keseluruhan adalah Menteri Tenaga Kerja. Sementara di dalam undang-undang tersebut hanya mengatakan pemerintah pusat. Nah, inilah yang menjadikan permasalahan di lapangan. Menteri yang tidak membidangi atau tidak memahami tentang ketenagakerjaan tetapi diberikan wewenang untuk mengatur tenaga kerja. Inilah permasalahan, sehingga dalam putusan MK 168 berulang kali saya sampaikan, salah satu amanah yang disampaikan dalam pertimbangan hakim adalah agar segera dibentuk Undang-Undang Ketenagakerjaan baru. Sehingga pasal 42 ayat 1 tersebut implikasinya adalah rencana penggunaan tenaga kerja asing disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Jelas. Jadi tidak lagi nyebut pemerintah pusat. Secara jelas disampaikan bahwa RPTKA disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Saya kira itu makna dari putusan MK 168. Kemudian pasal berikutnya yang masuk dalam uji materi adalah pasal 42 ayat 4. Di pasal 42 ayat 4 ini, kalau di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ada di pasal 81 angka 4 Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tersebut disampaikan bahwa bunyi dari pasal 42 ayat 4 tersebut adalah tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu, serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki. Titik. Sehingga hasil putusan MK, pasal ini dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Karena apabila bunyi pasal tersebut berhenti di sini, maka MK memberikan penambahan, MK memberikan jalan keluar. Jadi bunyinya menurut MK adalah begini bahasanya: tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu, waktu tertentu, serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki dengan memperhatikan
pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia. Jadi inilah cara MK melindungi tenaga kerja lokal akibat banyaknya tenaga kerja asing. Menyampaikan di dalam putusan tersebut pasal ini bertentangan, tetapi MK memberikan tambahan di dalam pasal tersebut dengan memperhatikan pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia. Nah, ini maksud MK adalah dalam rangka melindungi tenaga kerja Indonesia supaya bisa bersaing masuk di dalam bursa kerja yang ada. Karena apabila tenaga kerja Indonesia mampu mengerjakan, kemudian ada tenaga kerja asing masuk, nah tenaga kerja Indonesia-nya tersingkir. Itu yang menjadi masalah. Sehingga implikasi dari putusan MK 168 tentang TKA di pasal 42 ayat 4 ini tentu menitik beratkan pada pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia. Itu intinya MK memberikan perlindungannya ke sana. Sehingga pasal 42 ayat 4 tersebut dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar sepanjang tidak dimaknai pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia. Dua pasal tersebut yang kemudian secara sah MK mengatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Namun demikian sebenarnya kita juga harus melihat ketentuan tentang Undang-Undang Cipta Kerja yang pertama itu nomor 2 tahun 2020 tersebut kemudian dilengkapi dengan peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2021. Sebenarnya di dalam PP 34 tahun 2021 tersebut sudah mengatakan secara jelas. Maka inilah yang membuat para praktisi akademisi itu menilai bahwa putusan MK yang kemarin yang dianggap pro terhadap pemohon ternyata setelah dikaji secara mendalam ini hanya mengutip PP nomor 34 tahun 2021. Coba kita lihat bersama di pasal 2. Di pasal 2 PP 34 ini disampaikan bahwa di pasal 2 ayat 1-nya disampaikan bahwa setiap pemberi kerja TKA wajib mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia pada semua jenis jabatan yang tersedia. Inilah yang dikutip oleh MK kemudian disambungkan sebagai putusan. Nah, artinya ini tidak merubah, hanya memberikan penegasan. Sehingga ke depan yang harus kita pikirkan apabila betul pemerintah komitmen akan membuat undang-undang ketenagakerjaan baru, maka perlindungannya harus lebih jelas dan pasti. Di pasal 2 ayat 2 juga disampaikan di sini bahwa dalam hal jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 belum dapat diduduki oleh tenaga kerja Indonesia, jabatan tersebut dapat diduduki oleh TKA. Sehingga pengutamaan tenaga kerja Indonesia ini sudah diatur secara jelas di PP 34. Nah, inilah mana yang ini menjadi wewenang PP, mana yang menjadi wewenang undang-undang menjadi kabur.
kewenangan dalam undang-undang dicaplok oleh PP. Yang seharusnya diatur di dalam undang-undang cukup diatur dalam PP. Inilah yang membuat kita selama ini permasalahan ketenagakerjaan tidak pernah selesai. Maka seluruh stakeholder nanti ketika betul akan dibentuk undang-undang ketenagakerjaan baru, ini harus benar-benar dipelajari agar ya sebenarnya sudah diatur, kemudian pelaksanaannya yang ini tidak sesuai. Kewenangan undang-undang diambil alih oleh peraturan pelaksana. Nah ini kan secara tata usaha negara maupun administrasi negara sudah amburadul semua ini. Kemudian juga kalau kita mencoba membaca di pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 itu di ayat 1 juga disampaikan TKA hanya dapat dipekerjakan oleh pemberi kerja TKA dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu, waktu tertentu, serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki. Ini juga hanya mengulang undang-undangnya. Nah ini repot, siapa yang mau disalahkan? Pembuat undang-undang atau hakim di MK-nya yang ini tidak serius menangani. Mohon maaf, ini perlu saya sampaikan biar nanti dalam pembentukan undang-undang ketenagakerjaan yang baru ada makna yang jelas tentang TKA ini, sehingga tenaga kerja Indonesia bisa terlindungi sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar, sesuai dengan amanah pasal 27 ayat 2, pasal 28 ayat 2, serta 28I ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Itu adalah titik tekannya di sana. Kemudian kalau kita baca lagi di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, ini juga tidak mengatur ketentuan tentang bagaimana ketika direksi dan komisaris itu tenaga kerja asing. Ini juga tidak ada pembahasan baik di Undang-Undang Cipta Kerja maupun di peraturan pelaksananya. Tidak mengatur, dan kemarin tidak tersentuh dalam uji materi di MK. Kenapa ini harus diatur? Karena ketika direksi dan komisaris itu diduduki oleh orang asing, meskipun personalia sesuai dengan undang-undang harus diduduki oleh tenaga kerja Indonesia, maka kewenangan komisaris dan kewenangan direksi yang tentunya bisa mengatur perusahaan, sehingga meskipun personalianya dipegang oleh tenaga kerja Indonesia, maka tidak bermakna juga. Bagaimana seorang bawahan berani membantah perintah atasannya? Saya kira tidak berani. Maka ini harus diatur secara jelas nanti. Biar apa? Biar kondisi tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia terlindungi sesuai dengan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tenaga kerja Indonesia yang mempunyai kemampuan dan keahlian juga terlindungi sesuai pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Mohon maaf, dalam catatan saya saat ini memang dipengaruhi oleh banyak hal, sehingga kondisi ketenaga kerjaan terutama tenaga kerja asing ini tidak bisa jalan sesuai dengan keinginan semua pihak. Kenapa? Dalam catatan saya ada 4 hal yang ini harus dipersempit celahnya kalau tidak bisa ditutup. Yang pertama adalah adanya modus transaksional
oleh oknum aparat pemerintah karena rapuhnya mental aparat. Sebenarnya dengan ketentuan rencana penggunaan tenaga kerja asing, apabila itu dikerjakan dengan benar, sebenarnya juga sudah beres. Ini menjadi tidak beres karena ada oknum aparat pemerintah yang mentalnya rapuh. Mohon maaf, ini perlu saya sampaikan, biar nanti apabila dibuat undang-undang ketenagakerjaan yang baru, bisa ditutup jalan ini, dipersempit celahnya. Kemudian yang kedua adalah kuatnya sikap pengabdian yang buta. Ini dilakukan oleh sekelompok tenaga kerja Indonesia kepada tenaga kerja asing. Justru pangkal permasalahannya ada di tenaga kerja Indonesia yang dia mengabdi dengan buta, mengabdi tanpa melihat kiri kanannya. Dia masa bodoh, atau kalau dalam bahasa kasar, menjilat. Karena diumpani oleh jabatan dan fasilitas, sehingga tenaga kerja Indonesia ini patuh dan tunduk terhadap tenaga kerja asing yang sebenarnya tidak mempunyai keahlian dan kompetensi tertentu, tetapi diberi kewenangan oleh perusahaan. Ini catatan yang kedua. Catatan yang ketiga adalah melemahnya fungsi kontrol serikat pekerja, serikat buruh. Mohon maaf, sekali lagi ini harus saya sampaikan, karena persoalan kapasitas dan akhirnya ikut pola transaksional. Kapasitas serikat pekerja, serikat buruh melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 yang itu meskipun secara utuh sebenarnya memberikan peluang seluas-luasnya kepada pekerja buruh untuk berserikat, namun pada dasarnya itu adalah politik adu domba. Bisa dibayangkan ketika sesuai dengan Undang-Undang 21 2010 orang sudah bisa mendirikan satu serikat pekerja, ada sebuah perusahaan yang mempunyai karyawan 3.000, maka memungkinkan 300 serikat pekerja berdiri dalam satu perusahaan. Maka ketika sudah seperti ini, asas perjuangan sudah terlupakan. Hanya pola transaksional yang ada di bayangan mereka. Kemudian yang terakhir dalam catatan saya, rendahnya kepedulian lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat setempat. Lembaga swadaya masyarakat yang pada pokoknya sebagai swadaya yang ini membela masyarakat, tetapi tidak berjalan sesuai ketentuan yang ada. Hanya bisa mengomentari tapi tidak bisa berbuat banyak. 4 kondisi inilah yang kalau nanti akan dibentuk undang-undang ketenagakerjaan baru harus disikapi dengan bijak, disikapi dengan dewasa, sehingga kondisi 4 hal ini minimal bisa menurun. Apabila bisa menurun, maka harapan sebagian besar masyarakat Indonesia agar bisa mencapai tujuan sesuai amanah pasal 27 ayat 2 bisa tercapai. Saya kira itu beberapa hal yang harus dan perlu kami sampaikan secara terus terang. Kami dari tim Banyu Biru Konsultan mencoba bekerja sama dengan seluruh pihak, baik dari sisi pekerja, dari sisi pengusaha, dari sisi pemerintah. Kami membuka peluang seluas-luasnya agar nanti ke depan pekerja bisa bekerja dengan mudah, pengusaha bisa berusaha dengan mudah pula. Apabila seperti itu, maka
alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan mudah bisa tercapai, dan kita yang saat ini menghadapi kondisi revolusi industri menuju ke yang kelima bisa kita jalankan dengan baik. Mohon maaf sekali lagi, Banyu Biru Konsultan dengan sangat terpaksa harus menyampaikan permasalahan ini ke publik, ke masyarakat luas, sehingga bisa didengar agar nanti pembentukan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru bisa sesuai dengan keinginan Mahkamah Konstitusi yang dituangkan dalam pertimbangannya, sehingga apabila Undang-Undang Ketenagakerjaan baru tersebut terbentuk tidak seperti nasib Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2023, setelah diundangkan langsung diuji materi. Tidak seperti Undang-Undang Cipta Kerja yang Omnibus Law ini, sehingga baru diundangkan besoknya langsung diuji materi. Saya kira itu, mohon maaf apabila ada bahasa yang kasar, mungkin membuat beberapa institusi agak tersinggung. Sekali lagi, kami Banyu Biru Konsultan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga pembahasan yang kami berikan dapat menambah wawasan serta manfaat untuk sahabat Banyu Biru Konsultan dimanapun kalian berada. Untuk terus mendukung channel ini, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.